Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madhoril Huda dengan NIM 2016-51062 dari kelas H akan mempraktekkan lab 357 Create a Python Unit Test. Ke part 1, jalankan device virtual machine. Kita buku Oracle VirtualBox-nya dulu. Kita mulai device-nya. Sudah kita jalankan, kita ke part 2. Explore the framework unit test. Unit testing adalah pengujian fungsional yang terperinci dari potongan-potongan kecil kode dalam kurung garis, blok, fungsi, kelas, dan komponen lain secara terpisah. Framework pengujian ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat pernyataan tentang kondisi yang dapat diuji dan menentukan apakah pernyataan ini valid pada suatu titik dalam eksekusi. Contoh framework pengujian di Python ada PyTest, otomatis mengeksekusi skrip apapun yang dimulai dengan script test underscore atau diakhiri dengan underscore test.py, dan di dalam skrip itu secara otomatis menjalankan fungsi apapun yang dimulai dengan test atau dets underscore titik. Kita dapat menguji sepotong kode program dengan menyalinya ke dalam sebuah file, mengimpor PyTest, menambahkan fungsi pengujian dengan nama yang tepat, menyimpan file di bawah nama file yang juga dimulai dengan test, dan menjalankannya dengan PyTest. Lalu ada unit test. Unit test ini kerangka kerja yang paling kecil untuk sintaks yang berbeda dari PyTest. Untuk unit test, Anda perlu membuat subclass dari kelas testCase bawaan dan menguji dengan mengganti metode bawaannya atau menambahkan metode baru yang dimulai dengan script test garis bawah. Resource yang dibutuhkan: satu PC, VirtualBox atau VMware, device virtual machine. Langkah-langkah jalankan device VM sudah kita lakukan. Kita ke part 2, explore framework unit test. Python menyediakan framework untuk pengujian nama unit test dengan menggunakan library standar. Kalian bisa mengeksplor framework ini di Google atau YouTube dengan menuliskan referensi kata kunci Python Unit Test Framework, karena di bawah ini ada beberapa pernyataan yang harus kalian jawab. Kelas unit test apa yang Anda gunakan untuk membuat unit pengujian individual? Modul unit test menyediakan kelas dasar testCase yang dapat digunakan untuk membuat kasus pengujian baru. Test runner bertanggung jawab untuk menjalankan pengujian dan memberi Anda hasil. Runner test bisa menjadi antarmuka grafis, tetapi di lab ini Anda akan menggunakan baris perintah untuk menjalankan pengujian. Bagaimana runner pengujian mengetahui metode mana yang merupakan pengujian? Metode yang namanya dimulai dengan tes garis bawah memberitahu runner jika pengujian tentang metode mana yang dites.
Perintah yang digunakan di unit test dapat ditampilkan dengan perintah Python -m unit test -h. Kita coba buka terminalnya. Kita pindah ke directory. Next. Kita ketikkan, kita sudah di directory labs devnet -rst. Kita ketikkan Python -m unit test -h. Enter. Outputnya sudah keluar seperti di monitor. Ada optional argumen strip h, strip v, strip q, strip f, strip b, strip k. Kita ke part 3, pengujian Python, pengujian function di Python dengan unit test. Di bagian ini Anda akan menggunakan unit test untuk menguji fungsi yang melakukan pencarian rekursif dari objek JSON. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai berupa key tertentu. File yang Anda butuhkan adalah recursive JSON search.py. Script ini akan menyertakan fungsi JSON search dalam kurung yang ingin kita uji. Testdata.py ini adalah data yang dicari oleh fungsi JSON search. 3. Test.json search.py ini adalah file yang akan Anda buat untuk menguji fungsi JSON search di recursive JSON search.py. Langkah 1. Review file testdata.py. Buka file testdata.py di directory /lab devnet -rst /unit test. Oke, kita ketikkan saja seperti di monitor. More unit test garis miring test garis bawah data.py. Key-nya itu isu summary, key-nya seperti di monitor. Kita sudah review. Oke. Jadi di monitor tadi ada tulisan yang paling bawah itu more 12%. Kemudian kalau kita enter, itu akan ada lanjutannya seperti di monitor ini. Kita enter saja sampai keluar dari script output itu, sehingga kita akan kembali ke fungsi ini.
Kita ke langkah 2 dari part 3, buat function JSON garis bawah search dalam kurung yang nantinya akan dilakukan pengujian. Fungsi ini akan membutuhkan parameter input berupa type dan objek JSON dan akan mengembalikan display yang cocok dengan pasangannya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimport data pengujian terlebih dahulu, kemudian mencari data yang cocok variabel kunci dalam file test data.py. Jika menemukan kecocokan, itu akan menambahkan data yang cocok ke daftar. Itu print dalam kurung khusus dipakai menyimpan konten untuk daftar untuk variabel pertama P1 sama dengan isu summary. Agar lebih mudah, Anda bisa membuat function ini dengan bantuan editor VS Code. Oke, kita buka VS Code-nya dulu. Kita open file recursive _json_c.py yang ada di labs devnet src unit test. Recursive JSON_c.py. Sudah kita buka filenya, lalu kita ketikkan script. Dan tes.
Oke, kita telah ketikkan skripnya, kita simpan, kemudian kami menghilangkan perintah. Ketikkan perintah, kita masuk ke directory unit test dulu. Kita klikkan perintah Python 3 recursive underscore JSON search. Indentation error. Oke, berarti harus menjadi sesuatu yang setelah kita run keluar output seperti di monitor tanda kurung siku, berarti ini not jika tidak ada error maka fungsi akan menampilkan output kurung siku artinya list kosong. Kemudian kita ke D, open test underscore data.py, kemudian cari dengan keyword iso summary. Kita ke langkah 3, open labs devnet strip rsd garis miring unit test garis miring test underscore json underscore search.py file.
Pada line pertama import library dengan menuliskan import unit test. Lalu tambahkan kode untuk membuat kelas JSON_search_test ke dalam kode test JSON.py. Pada video tolong jelaskan ketiga metode yang digunakan untuk melakukan pengujian pada fungsi tersebut. Jadi fungsi yang pertama fungsi def test search pun ini untuk mencari keyword untuk mengulangi list dan tidak kosong. Ya, yang kedua def test search not found ini untuk mencari key yang tidak ditemukan. Short latent and empty list harus mengurang list kosongnya. Yang ketiga def test is a list short latent list, kecuali dua itu berarti mengulang list lagi. Oke, kita ke tambahkan metode unit test.main. Langkah 4, jalankan dan lihat hasilnya. Hasilnya seperti di monitor. Hasilnya file test search found main.json search test key should be found, return list should not be empty, berarti listnya kosong itu ya. Trace back most recent class berarti filenya itu dipanggil lagi di file test.json search line 10. False is not true, berarti ini udah sama yang di lab 357. Setelah di run, kalau ini list kosong, F artinya lolos tes dan F menunjukkan test failed. Metode pertama test passed atau lulus, the second failed, and the third passed. Oke, jalankan perintah verbose lalu perhatikan hasilnya. Untuk membuat daftar setiap pengujian dan hasilnya, jalankan script lagi di bawah unit test dengan opsi verbose atau strip V. Anda tidak memerlukan ekstensi .py untuk script test JSON.search.
Ya, jadi tidak usah pakai .py. Anda dapat melihat bahwa ujian Anda metode tersebut gagal atau failed. Hasilnya list kosong. Test is a list. Test is a series. Should return a list. Oke. Failures. Oke, kita ke langkah 5 aja. Selidiki dan perbaiki kesalahan pertama dalam script recursive JSON-py. Perbaiki script dengan memindahkan read_file dalam kurung menjadi script berikut. Langkah 5, selidiki dan perbaiki kesalahan pertama dalam script recursive_json_set.py. Oke, ini sudah saya pindah. Read file sudah saya taruh di atas, simpan dan jalankan. Kita jalankan. Outputnya masih saja list kosong. Oke, kita ke langkah 6. Run dan tes kembali dan lihat jika masih ada error. Jalankan perintah Python M3 unit test JSON search. Outputnya failures 1. Ada kesalahan di line 10 in test search. Not found. Nah, buka file test. Kita ke B berarti ya. Buka file test_data.py, cari isu summary yang merupakan nilai untuk K1. Anda harus menemukannya 2 kali, tetapi hanya sekali dalam objek data JSON. K1 isu summary.
Setelah itu ya ada. Berarti ada isu summary ada. Tapi jika Anda mencari nilai kedua, yaitu ini, Anda akan menemukan di bagian atas yang tidak ditentukan karena tidak ada dalam data JSON objek. Jadi udah ada K2-nya. Tes ketiga adalah memeriksa untuk memastikan tidak ada. Tes ketiga menyertakan kunci harus ditemukan, harus mengembalikan daftar kosong, namun fungsi tersebut mengembalikan daftar yang tidak kosong. Langkah 7, selidiki. Kesalahan kedua dalam script recursive _json_search.py. Tinjau kembali recursive.json.start recursive. Nah, ini masalah ini pengesahan web fungsi JavaScript dengan fungsi luar. Lalu hapus fungsi JSON search yang sudah ada dan ganti dengan fungsi refactor di bawah ini. Simpan dan run. Kita ketikkan, kita coba run.
Jadi tadi indenya error, terus ubah dulu, coba run lagi. Ya, outputnya sudah ada di monitor. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah saya perbaiki lagi dan sudah berhasil. Outputnya seperti di monitor. Isu summary network device 10.10.20.82 is unreachable from controller. Jadi tadi ada kesalahan menaruh script ini inner function dot kayak input objeknya ini. Jadi indenya tadi agak ke kanan, seharusnya ke kiri. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.